那老朽便不碰了。啊！这谭老朽看宗主带谭台仙儿，岂会喜欢上他都有未婚妻了？好，等着首席和其他同门出关，取消内部笔试筛选，带大比，都必须取胜。是。Halo guys, welcome back to Gobi Movie. Dan waktu cepat sekali berlalu ya. Udah Senin lagi aja guys. Perasaan kemarin masih hari Jumat dah. Wah, kalau kayak gini terus sih Mimi makin cepat tua nih. Tua umur doang tapi nggak dapat jodoh, gimana ceritanya tuh? Haha. Oke. Di part 280 Nitian Cecun hari ini, kita semua bakal melihat kesaktian Dewa Pak Boy dalam menaklukkan pedangnya. Barulah setelah itu mereka melakukan acara penentuan siapa saja akan mengikuti kompetisi ke 10 divisi nanti guys. Jadi nanti bakal ada murid-murid yang terpilih untuk mengikuti kompetisi. Dewa Pak Boy mah udah pasti ikut lah ya, secara dia yang paling kuat. Nah, sisanya kira-kira siapa aja tuh? So, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Dewa Pak Boy kita sehabis membuat pedang kelas terbaik dengan ke-11 elemen. Itu malah memanggil yang namanya bencana surgawi. Wadidaw, bencana guntur begitu besar di atas langit sempat membuat kakek Long bingung, ini kok bisa muncul. Lagi pula biasanya bencana ini muncul hanya ketika seseorang mencapai kerana tertentu atau membuat pil dan senjata yang mencapai ke tingkat suci. Nah, herannya nih guys, senjata buatan Han Yun itu belum mencapai tingkat suci, tapi kok bisa memunculkan bencana semengerikan ini ya? Sehingga dimulailah proses pertarungan Dewa Pak Boy melawan kekacauan surgawi. Mantap, akhirnya dia menang dan tuar. Pedang baru Han Yun diberi nama sebagai Xiao Zhe. Dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah pedang Xiao Zhe berhasil dibuat, kakek Long langsung menghampiri Han Yun dan terus mengatakan kalau pedang Han Yun ini pedang yang sangat bagus. Ketika dia coba sentuh, pedang tersebut langsung kabur ke belakangnya Han Yun. Xian Er mengira kalau kakeknya ini cuma berakting seakan-akan memuji Han Yun guys. Padahal kan harusnya pedangnya tidak sehebat itu. Dia nggak tahu aja nih. Sang pedangnya tidak mau disentuh, maka dari itu kakek Long pun kembali ke atas kapal. Semua masalah sudah diselesaikan, maka waktunya untuk kembali. Xian Er masih mengira kalau kakeknya itu berakting guys. Tetapi makin lama kok makin aneh ya. Sekarang malah kakeknya memberikan hormat kepada Han Yun. Alasan sang kakek memberikan hormat itu semua karena Han Yun sudah memberikan formasi suci 1000 naga pelindung kota. Nah, waktu itu si kakek di pagoda roda waktu mempelajari semua formasi itu guys yang diberikan oleh Han Yun. Proses berlangsung selama ratusan tahun dan dia mendapatkan banyak manfaat. Pada akhirnya menerobos karena master formasi Yacun tingkat menengah. Ini semua karena Han Yun, makanya dia kasih hormat ya kan. Karena sang ketua sekte menganggap Han Yun sebagai anaknya sendiri, maka sang kakek menyuruh Han Yun untuk memanggil dia sebagai paman aja sekarang guys. Gak perlu panggil-panggil senior lagi. Mantap. Ini juga sebagai pertanda kalau Han Yun sudah dianggap dekat, bahkan setara dengan Xian Er nih. Dalam hati, Xian Er masih gak percaya akan apa yang dia lihat. Apa jangan-jangan sekarang dirinya mulai tertarik dengan Han Yun ya? Tetapi tetap saja Xian Er orang yang gak mau terima guys.
Karena si Tan Yun sudah punya tunangan kan, si Xian Er masih nggak mau terima akan perasaannya yang mulai tertarik kepada Tan Yun nih. Hehe. 该不会真对他动 Di satu sisi dia juga merasa kalau kakeknya terlalu berlebihan, bersifat baik kepada Tan Yun. Buktinya tadi sampai menyuruh si Tan Yun memanggil dia paman aja guys, kan gila tuh. Setelah itu menghina yang lainnya pun akhirnya keluar dari pengasingan. Ya seperti biasa guys, orang pertama yang memeluk Tan Yun itu pasti si Xian Er. Bisa dibilang ketiga wanita Tan Yun ini sungguh luar biasa ya. Karena ketiga-tiganya menerobos ranah dan mencapai ke penghalang ranah alam pemurnian jiwa. Kalau udah melewati penghalang itu, maka auto naik ke ranah selanjutnya. Untuk sekarang, mereka akan beristirahat dulu menunggu sang ketua divisi bersama lainnya kembali dari pengasingan. 好， 等着首席和其他同门出关。半年后， 就你调皮。 Singkat cerita, waktu sudah berlalu nih. Setengah tahun sudah selesai dan inilah waktunya bagi semua orang untuk keluar dari pengasingan. Mereka semua langsung berkumpul di lapangan guys. Tan Yun memperhatikan kemampuan para murid yang ranahnya sudah meningkat drastis. Setidaknya cukup untuk mengikuti kompetisi. Sebenarnya Tan Yun pengen kasih Nan Kong Rusue sebuah teknik khusus. Tetapi sayang, dia ini kan adiknya Nan Kong Yuchin ya. Jadi nggak bisa dia kasih nih. Nanti malah ketahuan pula ya kan, Tan Yun menyimpan banyak rahasia. Barulah nggak lama dari itu Supin pun muncul. Dilihat-lihat dia sudah mencapai ke alam jiwa tingkat 8. Muridku sungguh mantap dan berbakat, kata Tan Yun dalam hati. Setidaknya Su Zhen juga meningkat drastis kekuatannya. Ini jelas, kedua orang ini sudah mempelajari latihan yang diberikan oleh Tan Yun dengan sangat baik. Supin mengumumkan kalau kompetisi ke-10 divisi itu bakal dimulai besok. Dan sekarang dia akan langsung memilih orang-orang yang mengikuti kompetisi. Yang pasti Tan Yun, Meng Yi, Xian Er, Lo Fan dan Nan Kong Rusue akan ikut dalam kompetisi ini. Mantap. 取消内部笔试筛选，带大比。 Setelah itu semua orang disuruh bubar kecuali mereka berlima. Nah, sebelum itu, Tan Yun menyuruh Xiao dan Ziyan agar menetap di sini aja. Mau gimana pun kan mereka masih berasal dari divisi lain guys. Tapi Tan Yun tidak memperbolehkan mereka untuk kembali. Karena divisi mereka berdua berniat menghabisi Tan Yun. Akan lebih baik mereka berdua menetap di divisi berjasa daripada nanti ditangkap dan dijadikan sandera ya kan. Supin sangat berharap semua yang ikut dalam kompetisi ini menang guys. Walaupun jika bertemu jenius dari ke-9 divisi juga tetap harus menang ya. Tidak perlu takut. Di sini juga ada Dewa Pak Boy. Dia pastikan akan memenuhi janji menjadi juara 1 dalam kompetisi nanti. Nah, Supin menjelaskan, sebenarnya ketua sekte mereka ingin menggabungkan ke-10 divisi supaya bekerja sama guys. Tapi dari dulu itu selalu ada orang-orang yang tidak suka dan berusaha menggagalkan rencana ini. Apalagi kita tahu kan divisi berjasa mereka dibenci oleh banyak divisi lain. Jadi Supin hanya bisa berharap agar para murid yang terpilih ini bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan tidak memalukan nanti. Gak perlu juara 1 deh, juara teratas aja udah cukup gitu. Divisi berjasa mereka juga bakal jadi terkenal guys. Dan ketika itu terjadi, maka otomatis semakin banyak murid yang datang untuk mendaftar ke divisi berjasa mereka. Supin menjelaskan, kalau semisal mereka menjadi juara nih, nah nanti akan ada suatu tempat yang disebut juga sebagai medan perang para dewa. Di sana itu penuh dengan peluang dan harta dewa luar biasa. Untuk mendapatkan peluang tersebut,
mereka harus bersaing melawan Istana Jiwa Abadi dan Sekte Peri Abadi. Bersaingnya dengan kompetisi uji medan perang dewa, guys. Dari persaingan itu nanti bakal menentukan juara 1 mendapatkan 5.000 tempat untuk sektenya, juara 2 3.000 tempat, juara 3 2.000 tempat. Sistem ini mirip dengan yang dulu ketika Tan Yun mengikuti kompetisi melawan kedua sekte kuno. Tapi sebelum mengikuti kompetisi ini, mereka harus juara dulu di kompetisi ke-10 divisi, guys. Kalau juara, baru nanti dikirimkan untuk mengikuti kompetisi ketiga sekte kuno. Ya, mirip-mirip kayak seperti dulu sih. Tapi kalian mesti ingat ya, guys. Di medan perang para dewa, ada kemungkinan di sanalah tempat pedang dewa Hongmen Tan Yun itu bersembunyi. Minimal petunjuk adalah. Jadi mau gimana pun caranya, Tan Yun harus pergi ke sana, guys. Di sini dia memberikan pendapat. Dia yakin nanti ketika ujian medan perang para dewa dimulai, itu pasti bakal banyak murid dari sekte Huangfu mereka yang diincar oleh kedua sekte kuno musuh. Jadi kalau semisal mendapatkan semakin banyak tempat, itu sama saja membiarkan lebih banyak orang meninggoy. Benar juga sih, jadi akan lebih bagus lebih sedikit orang, ya kan? Tapi bagi Suping tetap wajib ke sana. Alasannya karena di sana ada 3 tempat dewa yang tersembunyi dan harus didapatkan peluangnya, guys. Ketiga tempat dewa itu disebut juga sebagai menara dewa penekan iblis, ada pohon kehidupan, dan juga sumur warisan kuno. Nah, kalau menurut legenda nih, ketiga tempat itu adalah sisa-sisa dari perang para dewa di zaman kuno, guys. Di mana waktu itu para dewa jahat pengen menghancurkan benua Tianfa mereka. Jadi dengan ini jelas ya, di sana bakal ada peluang-peluang tingkat dewa yang gak boleh dilewatkan, guys. Mau berapapun biaya yang harus dikeluarkan. Begitulah kata Suping. Jadi kalau mau itu 2.000 ataupun 3.000 murid yang meninggoy, maka tetap para murid dari sekte Huangfu harus ada yang pergi ke sana, minimal pergi ke salah satu peninggalan dewa tersebut. Hanya dengan begitulah para muridnya bisa jadi overpower, guys. Mimi yakin di sana pasti ada pedang dewa Tan Yun sih. Ya, minimal ada satu lah. Benar atau tidak? Hehe. Kita lihat di part 282 Ni Tian Zhejun yang bakal rilis lagi di hari Jumat. Oke. Langsung saja jadi, guys. Nanti bakal ada salah satu tetua yang percaya ketika kompetisi ke-10 divisi dimulai, pasti divisi ke-10 yaitu divisi berjasa itu bakal dikalahkan. Terutama murid yang namanya Tan Yun harus dihabisi dan dihancurkan jiwanya. Buset, udah diincar aja Dewa Pak Boy kita nih. Setelah itu Dewa Pak Boy dengan lantang di hadapan para tetua dari semua divisi, dia mengatakan, guys, kalau kalian begitu melihat jelek terhadap divisi berjasa kami, maka Tan Yun menantang untuk melawan ke-9 divisi sekaligus. Wadidaw. Pada akhirnya kompetisi dimulai dan inilah orang pertama yang akan melawan Tan Yun. Seru nih, guys. Next episode bakal full bertarung sampai beberapa episode ke depan. Hei, mantap. Seperti biasa, update lagi nanti untuk part 282 episode 302 yang kalian tunggu-tunggu tentunya di hari Jumat. Dan seperti biasa, sore hari ya, guys. So, thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.